Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Through God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja, dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kami akan membuat sebuah tayangan ya, karena saya mendapat banyak sekali WA ya tentang corona. Jadi judul kita adalah maksud Tuhan di balik corona ya, saudara-saudara ya. Coronavirus ini ya begitu menghebohkan ya. Saya, Pendeta Henry Tandianta, adalah satu-satunya pendeta yang mengatakan bahwa virus corona, wabah virus corona tidak alkitabiah. Satu-satunya ya. Lalu mereka pada nanya, Pak Pendeta Henry Tan ini beda sendiri. Sementara pendeta lain Pak korek-korek ayat Alkitab, salah satunya Wahyu 6 ayat 8. Di situ ada sampar. Nah, sampar ini corona ini Pak katanya. Ya, ada pendeta yang senior semua ya. Semua mencari-cari dan mengkorek-korek ayat untuk justifikasi bahwa corona ini adalah alkitabiah sesuai dengan Alkitab ya. Hanya Pendeta Henry Tan yang mengatakan bahwa coronavirus ini tidak alkitabiah. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah mendengar tayangan itu, bahwa materi keempat yang dibuka yang nanti ada sampar yang dipahami sebagai virus ya, itu belum terjadi ya. Materi keempat belum dibuka. Belum dibuka kok Anda tafsir-tafsir ya. Lalu apa dibalik corona ini Pak Pendeta? Korbannya kalau dibilang banyak banget juga enggak ya toh. Namanya juga virus ya toh. Virus flu dulu juga zaman dulu ketika orang bilang flu ya toh. Flu apa waktu itu? SARS ya toh. Itu tidak heboh-heboh amat, tapi kenapa kok sekarang begitu heboh gitu ya? Sampai sekolah ditutup ya, tempat-tempat umum ditutup. Nah ini dia, gereja ditutup. Apa maksud dibalik ini semua? Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta ingin mengatakan bahwa inilah maksud Tuhan, bahwa gereja masa depan tidak harus kumpul fisik. Kami memulai dengan gereja tayangan live. Pak Pendeta, kalau cuman tayangan live itu Anda tidak duluan. Udah banyak yang live lebih dulu. Tuh gereja di kota A, kota B, kota C sudah ada tayangan live streaming. Bukan Pak Pendeta Henry Tan yang pertama kali tayangan live. Kok bisa-bisanya mengklaim ini maksud Tuhan supaya gereja masa depan itu adalah tidak perlu ngumpul. Ntar dulu, tadi saya bilang apa? Saya, Pendeta Henry Tandianta, adalah pionir yang pertama kali melakukan tayangan live. Orang lain sudah melakukan Pak live streaming lebih duluan. Tar dulu. Yang dimaksud adalah tayangan live dan alkitabiah. Nah, kalau ini benar, tidak ada gereja lain yang melakukan tayangan live dan alkitabiah. Nggak ada. Baru Pendeta Henry Tandianta yang memulai ini ciamik kalau ini benar. Ya, itu maksud Tuhan ya. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 gereja Philadelphia. Ya, silakan dibaca Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Apa di situ dikatakan? Pintu sudah dibuka. Pintu apa? Pintu paham kitab suci. Tidak ada yang bisa menutup. Kedua, kekuatanmu tidak seberapa. Ya, waktu kami membuka tayangan live gitu, itu kami juga pikir gimana nih ya, kekuatanmu tidak seberapa Pendeta Henry, kekuatannya tidak seberapa, maka memakai media. Ketika memakai media benar
ya toh. Luar biasa ya toh. Oh, banyak yang dijamah, banyak minta dibaptis di sana sini, ya toh. Terus apa? Pegang firmanku. Nah, ini dia. Pegang firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ya, kami hanya meyakini satu-satunya kitab suci cuma Alkitab. Yang siaran live gini, yang mengakui satu-satunya kitab suci itu cuma Alkitab, belum ada. Lalu tidak menyangkal nama Yesus, satu-satunya yang tayangan live, yang nyembahnya itu Yesus Allah yang benar, cuman Pendeta Hendy Tandianta. Yang lain ada tayangan live, tetapi tidak menyembah Yesus. Bedanya di situ. Ini penggenapan ya yang kami lakukan, Gereja Alkitab Al-Aqsa melakukan tayangan live setahun lalu lah, setahun lebih lah ya. Ya. Ini penggenapan ya toh, untuk kedepannya. Gereja-gereja tidak harus berkumpul secara fisik. Ingat ya, tidak harus. Lalu bagaimana Pak? Itu yang Ibrani 10 ayat 25. Jangan kamu melalaikan atau melupakan pertemuan-pertemuan ibadah. Gimana Pak? Conteklah apa yang kami lakukan. Ya toh? Apa saudara-saudara? Perjamuan kudus ya toh, bisa lewat live. Tetapi baptisan tetap fisik. Pemberkatan pernikahan tetap fisik. Ya, conteklah kami sudah memulai ini kok, ya. Visioner kami ya. 1 tahun lebih yang lalu ketika kami tayangan live, mereka bilang apa? Ini pendeta nggak punya gereja katanya. Gedung gereja kami 3 lantai ruko, ya. Ini orang nggak punya gereja katanya. Ya. Ya, tetapi sekarang terbukti Tuhan nyatakan itu. Gereja Anda yang gede itu ternyata sekarang ditutup toh, nggak boleh ibadah toh, ya toh. Untuk berapa mungkin sebulan, ya toh. Anda bayangin tuh, nggak bisa ngambil persembahan, nggak bisa ngambil persepuluhan, terus Anda mau ikut-ikutan nyontek Pendeta Hendy tayangan live. Ingat saudara, yang Anda beritakan bukan Injil Kristus. Anda ditonton oleh orang-orang di luar. Malu-maluin. Ini pendeta tayangan live karena Anda dipaksa toh. Anda tidak boleh buka gereja, ketemu fisik. Lalu Anda pakai live streaming, Anda ditonton oleh masyarakat umum. Mereka akan ngerti, oh beda tayangannya Pendeta Hendy Tandianta Alkitabiah. Sementara pendeta-pendeta yang heboh itu, yang suka bikin heboh itu, ternyata tayangannya tidak Alkitabiah semua, masih nyembah Bapa. Ya, beda dengan Pendeta Hendy nyembah Yesus Alkitabiah. Ya, yang sana nanti tayangan itu Anda kan diuji semua nih oleh masyarakat ya toh. Karena ini tayangan live streaming kan bisa diakses siapa saja ya toh. Anda akan ketahuan di situ. Wah, ini ternyata pendeta ini kirain namanya besar, nggak taunya nggak Alkitabiah ya. Ya, ayam pun ketawa. Cek saja nanti. Ini penggenapan loh. Ya. Banyak yang katanya memulai, Pak Pendeta Hendy bukan yang pertama kali tayangan live Pak. Banyak gereja lain dari kota sana itu, kota sini juga ada Pak. Ingat, yang Alkitabiah pertama kali kami. Ya, nanti akan diuji. Ya, mereka-mereka yang berani live streaming ya toh, yang berani siaran live akan diuji. Tidak Alkitabiah. Ya, jauh dengan Pendeta Hendy Tandianta yang khotbahnya Alkitabiah. Anda kan diuji langsung sama masyarakat. Ini yang dibicarain apa ini? Saudara-saudara yang masih memungut persepuluhan ketahuan sekarang. Ya, pendeta ini memungut persepuluhan, memungut buah sulung. Oh, Anda yang punya pengajaran Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3 ketahuan pada saat Anda live streaming. Saudara-saudara yang bahasa roh sikara lamara baraba ketahuan tidak Alkitabiah tuh. Ya. Ya. Jadi apa di balik coronavirus ini? Penggenapan maksud Tuhan bahwa gereja masa depan tidak harus ketemu fisik. Itu. Ya, sampai semua gereja sadar. Nah, sekarang Anda diuji. Kenapa tidak perlu ketemu fisik, memakai media? Karena di media ini automatically Anda akan disaring. Anda akan diuji oleh para penontonmu bisa buka Alkitab loh. Ya, Anda nggak boleh main-main. Anda di atas mimbar bilang, Bapakku di surga. Anda langsung
dicari itu, mana nggak ada Bapa di surga. Itu baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka langsung tahu. Pendeta Hendy Tandianta nggak kayak gini nih baptisannya. Pendeta Hendy Tandianta bener lebih Alkitab. Gitu. Ya, gereja-gereja yang sekarang sedang tutup karena masalah corona, tak kasih tahu itu penggenapan dari Tuhan. Ya, waktunya nggak lama, mungkin hanya 1 bulan ya toh. Setelah itu Anda kembali lagi dan harus tobat. Ya toh, harus tobat. Ajaran itu harus Alkitabiah. Kristen itu standarnya Alkitab, bukan pengajaran gereja, bukan sinode, bukan yang lain-lain, tapi Alkitab. Masyarakat itu menguji dengan mudah sekali ya. Masyarakat mudah sekali dengan mengakses ini pendeta ini Alkitabiah apa enggak. Ya. Kami Gereja Alkitab Al-Aqsa, Pendeta Hendy Tandianta selalu mengatakan sembahlah Yesus Allah yang benar, back to Bible. Kembali ke Alkitab, satu-satunya kitab suci, buang kitab-kitab lain, Deuterokanonika, Calvinis, kitab-kitab Tritunggal, buang tempat sampah. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Itu Alkitabiah. Ya. Sembahlah Yesus Allah yang benar, doa langsung pada Yesus, tidak lagi doa Bapa kami. Ya, baptisan itu dalam nama Yesus, tidak lagi Bapa, Anak, Roh Kudus. Anda yang nanti khotbah di dalam tayangan live masih doa pada Bapa diketawain, ya. Ayam pun ketawa. Sebab tidak Alkitabiah, dengan clear mereka ini, ya. Saudara-saudara, jadi itu maksud mengapa corona ini sebenarnya sih udah tahulah, kita ini sudah tahu dari mana ini virus ini nyebar ya toh. Kalau dari binatang liar tidak mungkin kayak begini, saudara ya. Jadi dari apa dong Pak? Ya sudah pada tahulah ya. Kenapa dunia begitu heboh? Israel heboh ya toh. Kenapa Israel yang heboh? Vaksin dibikin dari dia ya toh. Sampai memanfaatkan semua ayo dicegah ya toh. Semua libur tiap-tiap negara. Ya, kenapa sampai seperti itu? Ya, di samping ini adalah supaya kita tahu tidak mungkin kalau virus ini dari binatang kelelawar buaya atau apa ya toh, dari binatang apa liar, terus kita pikir dia penyebar virus. Enggak kayak begini. Ini pasti ada terjadi sesuatu, ya toh. Kenapa virus menyebar seperti ini dan semua orang sudah tahu. Oh iya benar Pak, memang itu gitu ya. Cuman mau membuktikannya kan susah ya toh, nggak mau pada mengakui toh. Ya, tidak ada bukti. Ya, ada yang tahu juga ya, tapi ya dari sisi Alkitabiah itu penggenapan ya. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 dibaca ya. Di situ Allah mau gereja itu berpola Philadelphia. 1, dibuka pikiran mengerti kitab suci. Nah, supaya Anda sekarang mengerti kitab suci, supaya waktu tayangan live streaming nggak malu-maluin dong. Diketawain ayam, ya toh. Jemaat pun pada ketawa semua, ya toh. Karena kalau di tayangan live beda dengan Anda boleh hebat di dalam gedung gereja. Tayangan live Anda langsung di screening, ya toh. Kalau pengajaranmu tidak Alkitabiah, jadi bahan tertawaan. Yang kedua, kekuatanmu nggak seberapa. Akhirnya kekuatan Anda jadi nggak seberapa toh. Gereja yang megah itu sekarang useless, nggak ada artinya. Sama di depan kamera semua orang sama begini ya toh. Depan kamera semua begini dan pendengarnya di luar sana juga sama. Mereka punya hak yang sama, mau lihat mau tidak, ya toh. Mau menguji, mereka semua punya hak yang sama. Kekuatanmu menjadi tidak seberapa. Beda dengan kalau kalian di dalam mimbar ya toh, di gedungmu, wah kamu hebat. Sekarang di depan kamera, di tayangan live streaming, sama kita, kekuatanmu nggak seberapa. Ini yang membedakan, pegang firmanku dan tidak menyangkal namaku. Kalau Anda masih beritakan sembahlah Bapa, Anda menyangkal Yesus. Ya, yang Anda ajarkan tidak Alkitabiah, bukan Injil Kristus tapi Injil lain. Baik, demikian penjelasan kami. Kalau Pendeta Hendy Tandianta pasti tidak sama dengan Pendeta Tandianta. Ya, itu sebabnya kami menjadi pionir yang pertama kali mengadakan siaran live, tapi live yang Alkitabiah. Saudara-saudara yang mau ikut sekolah tinggi Alkitab silahkan ya. Akhirnya semua itu terbukti kok ya. Makanya belajar Alkitab biar paham di atas rata-rata ya toh.
Ya, dipaham di atas rata-rata. Yuk sekolah, ikut sekolah tinggal kita. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian, PBS. Haleluya.